Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Senang banget rasanya bisa kumpul dan belajar bareng kawan-kawan semua. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat fundamental, yaitu perjalanan fondasi rumah besar kita, Indonesia, alias Pancasila. Kita akan lihat bareng-bareng ya, gimana sih fondasi ini dibangun dari nol, diuji oleh berbagai zaman, sampai akhirnya nilai-nilai itu masih terus berdenyut kuat, bahkan saat kita lagi asyik nge-scroll layar HP sekarang. Yuk kita mulai? Oke. Mari kita selami lebih dalam peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas lahirnya sebuah kompromi. Kedua, ujian lintas zaman. Ketiga, akar kearifan lokal. Dan yang terakhir, Pancasila masa kini. Perjalanan kita ini bermula dari sebuah negosiasi sejarah yang cukup menegangkan sampai ke realita kehidupan digital kita hari ini. Bagian pertama, lahirnya sebuah kompromi. Nah, coba bayangin, seberapa besar ketegangan dan usaha yang dibutuhkan untuk menyatukan sebuah wilayah kepulauan yang luar biasa masif dengan ratusan budaya berbeda. Karena kalau dipikir-pikir, fondasi negara kita ini nggak diciptakan dalam semalam oleh satu orang aja loh. Prosesnya itu benar-benar panjang dan penuh kehati-hatian. Dimulai dari 1 Maret 1945, waktu BPUPK dibentuk, terus jalan ke 1 Juni, muncul usulan brilian dari Bapak Bangsa kita, Soekarno. Berlanjut lagi ke Perumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni sampai akhirnya disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Wah, tiap tanggal ini benar-benar jadi saksi bisu perdebatan panjang yang luar biasa untuk menyatukan visi bangsa. Sekarang, coba kita zoom in sedikit ke satu momen krusial, tepatnya di malam tanggal 22 Juni 1945. Waktu itu, Panitia 9 ngadain rapat malam-malam, dan ini benar-benar nentuin nasib bangsa kawan-kawan. Bayangin aja, tokoh-tokoh hebat kayak Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan A.A. Maramis duduk bareng. Malam itu, mereka berdiskusi dengan sangat dewasa. Mereka itu ibarat jembatan kokoh yang menghubungkan aspirasi kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Karena mereka sadar banget, tanpa adanya titik temu ini, impian membangun Indonesia bisa aja bubar jalan sebelum dimulai. Nah, apa yang benar-benar menarik dari perbandingan ini adalah kita bisa melihat langsung wujud kompromi terbesar dalam sejarah bangsa kita. Di sisi kiri, rumusan awal Piagam Jakarta itu punya 7 kata tentang kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi, demi merangkul saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur, dan tentunya supaya nggak terjadi perpecahan, para pendiri bangsa kita dengan kebesaran hati yang luar biasa menyempurnakan kalimat tersebut. Di sisi kanan kita lihat hasil akhirnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Jujur, ini adalah kompromi yang sangat elegan untuk mengunci persatuan kita. Kita masuk ke bagian kedua, ujian lintas zaman. Karena gini ya, sebuah ideologi itu baru bisa dibilang tangguh kalau dia berhasil melewati berbagai badai ujian kan. Dan ujiannya itu nyata dari masa ke masa. Di era Orde Lama misalnya, Pancasila diuji habis-habisan oleh pemberontakan G30 SPKI. Ditambah lagi ada penyimpangan seperti pengangkatan presiden seumur hidup. Maju ke era Orde Baru, Pancasila memang jadi pilar utama. Tapi dalam prakteknya seringkali disesuaikan dengan arah kekuasaan selama 32 tahun, di mana kebebasan pers saat itu sangat dibatasi. Nah, di era reformasi sekarang, tantangannya beda bentuk. Ujiannya merambah ke ranah sosial, mulai dari masalah narkoba, vandalisme, sampai tingginya polarisasi dan konflik di dunia digital kita saat ini. Dari semua ujian tadi, ada satu fakta fundamental yang harus kita ingat. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Ideologi ini tuh terbuka dan hidup kawan-kawan. Artinya apa? Ya, Pancasila bakal terus kuat dan relevan asalkan kita, semua rakyat Indonesia, masih terus sepakat untuk menjaganya dan menerapkannya. Kesepakatan kitalah yang ngasih nafas buat ideologi ini. Lanjut ke bagian ketiga, akar kearifan lokal. Pasti kepikiran kan, kok bisa sih kontrak sosial ini bertahan sebegitu lamanya padahal dihantam berbagai krisis? Jawabannya simpel, karena nilai-nilai itu sebenarnya udah tertanam kuat di dalam DNA bangsa kita sendiri. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bahwa hal-hal seperti silaturahmi, menjaga adat istiadat, gotong royong, hidup beragama, kebiasaan musyawarah, sampai sikap saling menghargai, itu semua bukan cuma konsep politik yang ngawang-ngawang loh. Ini adalah kebiasaan sehari-hari yang udah mendarah daging di masyarakat kita, dari ujung desa sampai ke tengah kota. Pancasila itu cuma ibarat wadah besar yang merangkum semua kearifan lokal tadi. Coba bayangkan, tanpa kearifan lokal yang tangguh tadi, mustahil rasanya kita bisa menyatukan keberagaman yang sebegitu masifnya. Bangsa kita ini kan merangkul berbagai penganut agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang tersebar di beragam etnis, mulai dari Sunda, Batak, Dayak, Madura, Minang, sampai Jawa.
Nah, Pancasila hadir jadi kekuatan pemersatu, satu-satunya formula yang bisa merangkul semua perbedaan identitas itu ke dalam satu bingkai kebangsaan yang solid. Bagian keempat, mari kita pindah dan melihat bagaimana ini terbangun di masa kini. Kita akan bahas Pancasila di ranah kehidupan modern, khususnya buat milenial dan Gen Z. Kalau kita lihat ke dunia pendidikan sekarang, institusi seperti universitas terbuka dan ruang-ruang digital itu udah jadi garda terdepan. Mereka ini ibarat medan pertempuran baru buat generasi muda kita. Kampus itu bukan lagi sekedar tempat nyari ijazah, tapi ruang di mana generasi penerus membawa ideologi bangsa untuk melawan polarisasi yang makin marak di media sosial. Disinilah dialog yang inklusif itu dibentuk, supaya kita tetap tangguh menghadapi banjir informasi zaman nowadays. Terus, gimana dong cara praktis buat kita nerapin ini semua? Gampang banget, dan pastinya bisa langsung kita lakuin hari ini juga. Pertama, biasain deh pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, yuk mulai support dan beli produk lokal, biar ekonomi rakyat kita makin maju. Ketiga, pastinya jaga terus toleransi antar umat beragama, jangan gampang kepancing emosi. Dan yang keempat, mari kita ciptakan ruang diskusi yang positif dan inklusif di media sosial kita, praktis, nyata, dan pastinya berdampak banget. Akhirnya kawan-kawan, dari hasil rapat tengah malam para pendiri bangsa puluhan tahun lalu, sampai ke perdebatan di kolom komentar medsos kita hari ini, nilai persatuan itu harus tetap hidup. Jadi saya punya satu pertanyaan buat ditanya ke diri kita masing-masing. Bagaimana Anda akan menghidupkan nilai Pancasila hari ini? Semoga penjelasan kali ini ngasih perspektif baru yang menyegarkan buat teman-teman semua ya. Teruslah berbuat baik, jaga persatuan, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.